Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikutu Aryawardiana. Saya merupakan guru di SD Negeri 33 Dengilpuri yang berlokasi di Denpasar Utara. Dan juga saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 dengan LPTK Universitas Pendidikan Ganesha yang bertempat di Singaraja. Pada uji kinerja ini, di tahun 2020, saya melakukan kegiatan pembelajaran secara daring melalui platform pendidikan Google Meet itu secara sinkronus. Secara asinkronusnya saya melakukan pembelajaran melalui Google Form, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran yang telah saya buat. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Pak. Pagi ya, bagaimana Selamat kabar pagi. anak-anak semua? Guru. Dan jangan lupa anak-anak untuk mengabsen di suhu form ya. Ingat ya, Baik. selalu menjaga protokol kesehatan agar kalian terhindar dari virus-virus dan bakteri, agar kalian tetap sehat. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa. Nak Indi, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Nak Indi. Sebelum kita berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, baik Pak Guru akan menampilkan PowerPoint Pak Guru dulu ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita tepuk PPK. Ya, mari kita coba ya. Baik, kita mulai ya. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Iya. Terima kasih sudah mengikuti tepuk PPK ya. Kalian anak-anak yang hebat. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, mari kita buka dulu dengan sebuah lagu wajib nasional. Lagu apa itu ya? Tahu nggak lambang ini? Iya. Garuda Pancasila. Iya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita akan menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju. Bagus sekali tepuk tangan. Kalian semangat, bagus. Semangat kalian tetap dipertahankan ya. Nah, kalau kalian melihat lambang ini, kira-kira ada berapa sila sih dalam Pancasila? 5. Ya, ada 5. Ada 5 sila dalam Pancasila. Nah, pada pagi hari ini di tema ketiga pembelajaran 4, di tema 4 yaitu berbagai pekerjaan dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan teks fiksi, teks cerita, yang judulnya Pentingnya Budaya Tegur Sapa, pada PowerPoint Pak Guru ini, anak-anak dapat menyampaikan
jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks dengan tepat. Kemudian anak-anak melalui pengamatan teks, fiksi, dan pentingnya budaya tegur sapa, anak-anak bisa menceritakan kembali apa saja isi teks tersebut dengan tepat, termasuk unsur-unsur intrinsiknya. Lalu, melalui pengamatan video, anak-anak akan menganalisis, berpikir, mengamati apa saja sih hubungan antara sila ketiga Pancasila dengan kehidupan anak-anak di rumah. Kemudian, kalian melalui mengamati video juga dapat menjelaskan makna hubungan Pancasila sila ketiga dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, itu kita akan pelajari hari ini ya. Baik, kita guru akan lanjutkan. Nah, sebelum Pak Guru mulai, Indonesia itu kan kaya, beragam suku, etnis, agama. Kira-kira budaya apa saja sih yang sudah dikenal di seluruh dunia? Budaya apa ya? Kebiasaan kita apa sih yang sudah terkenal di seluruh dunia? Anak, silahkan. Kirana? Budaya tegur sapa. Iya, bagus sekali budaya tegur sapa. Kalau yang ini budaya apa namanya? Ini namanya budaya ramah. Lihat ini, keduanya saling tersenyum, ramah ketika berbicara. Coba bagaimana senyum kalian? Senyum ramahnya, coba. Cantik-cantik sekali. Oke, ganteng sekali ini semua ya. Alvino juga. Sekarang ini namanya budaya kita yaitu ramah. Kalau ini budayanya apa? Ini adalah budaya kekeluargaan. Semua anak bermain tanpa pandang perbedaannya. Lihat, di sini ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih bermain bersama. Ada yang Islam, Hindu, Buddha, mereka juga bermain bersama tanpa pilih-pilih kawan. Dan ini budaya yang paling terkenal seperti yang dikatakan oleh Kirana, yaitu budaya tegur sapa. Tegur sapa. Bagaimana contoh tegur sapa di rumah? Ya, silakan Kirana. Selamat pagi. Iya, bagus sekali. Selamat pagi, Ibu. Ibu lagi masak di dapur. Apa yang Kirana bisa bantu? Nah, itu contohnya. Oke. Nah, itu juga ada sebuah cerita yang berjudul Budaya Tegur Sapa. Budaya Tegur Sapa, sebuah cerita yang menceritakan tentang kehidupan di sebuah desa. Tapi, sebelum kita masuk pada cerita tersebut, kita akan mempelajari dulu unsur-unsur intrinsik pada sebuah cerita. Apa saja sih yang termasuk unsur-unsur intrinsik? Yang pertama ada tema, tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Ini minimal unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita. Dari kita memikirkan tema, akan muncul judul. Dari kita memikirkan tokoh, akan muncul nama-nama orangnya atau pelakunya. Terus dari pelaku tersebut akan muncul watak atau sifatnya. Kemudian kita berpikir latarnya bagaimana sih? Kemudian setelah kita berpikir bagaimana wataknya, kita akan memikirkan jalan ceritanya. Dimulai dari apa, kemana, siapa. Itu disebut dengan alur. Lalu pasti ada pesan moralnya atau yang disebut dengan amanat. Sebelum lanjut, Pak Guru mau bertanya. Siapa yang masih ingat? Apa itu tema? Ya, silakan Kirana. Saya, Pak. Silakan Kirana dulu. Apa itu tema? Gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Iya, gagasan pokok. Kita lihat jawabannya. Gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Berarti anak-anak sudah membaca itu. Ya, bagus sekali. Ya, selanjutnya. Apa sih itu? Tokoh. Saya. Siapa? Mandala dulu. Mandala angkat tangan. Apa itu tokoh Mandala? Pemain film. Oke, boleh. Betul juga. Tokoh disebut pemain film. Selain film itu mungkin pemain drama juga boleh. Kita akan cek nanti. Tokoh itu dibagi menjadi berapa ya anak-anak? Tahu nggak? Saya, Pak. Siapa ini? Tokoh itu dibagi berapa? Siapa ini? Kirana, silakan. Dibagi menjadi Ya, tokoh itu dibagi 3. Yang pertama ada tokoh utama, tokoh sampingan, dan tokoh figuran. Pak Guru akan menjelaskan. Tokoh utama itu adalah orang yang paling sering muncul atau pelaku yang paling sering muncul. Kalau pelajaran yang dulu kan ada tupai dan ikan gabus. Maka tokoh utamanya adalah tupai dan ikan gabus. Tokoh utama itu bisa terdiri dari 2 tokoh atau lebih. Minimal 1. Ini dia jawabannya.
Tokoh adalah orang yang ada pada cerita. Ya, ada yang seperti yang dikatakan Mandala, pemain film itu betul boleh itu tokoh juga. Tapi yang Main lebih tepat, cerita. pemain cerita juga boleh itu juga tokoh. Mari kita lanjutkan lagi ya. Seret. Apa ini ya kira-kira? Apa itu watak? Saya. Ya, Gung Tirtan Ya. dulu, angkat tangan Gung Tirtan. Adalah sifat orang yang ada di dalam cerita. Sifat orang. Oke, sifat-sifat orang dalam cerita. Kalau kalian umumnya kenal pasti ada sifat baik. Sifat apa lagi? Jahat. Boleh sifat baik, sifat jahat atau tidak baik, dan penengah. Dalam watak, sifat itu dikenal menjadi sifat protagonis, antagonis, dan tritagonis. Dan Kita akan cari. Yes. Ya, sifat orang atau pelaku yang ada dalam cerita. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Sifat protagonis adalah sifat yang baik. Contohnya Pak Guru kasih contoh ini. Misalnya ada orang yang suka tersenyum. Bukan ketawa-ketawa sendiri ya. Tersenyum, suka menolong. Maka dia sifatnya protagonis. Kalau ada tokoh yang begini. Kamu? Marah. Ya, itu sifat pemarah. Sifatnya antagonis. Ada Antagonis. sifatnya yang begini lagi. Sudah, cukup. Jangan bertengkar. Kita duduk dan berdiskusi. Apa masalahnya? Kita musyawarahkan. Maka itu sifatnya Saya. apa? Ya, Nala? Antagonis. Iya, tritagonis. Dia penengah. Dia tidak membela protagonis atau tidak membela antagonis. Kalian sudah bagus. Bisa memahami ya? Oke, kita akan lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ini. Latar. Apa itu latar ya? Ini siapa ini? Kori, Ya. Kori. Silahkan Kori. Adalah waktu dan tempat serta keadaan yang digunakan dalam ngarang cerita. Bagus sekali. Latar itu ada 3. Latar waktu, tempat, dan keadaan. Yang bisa jawab angkat tangan. Pak Guru kasih kuis. Kawan, kau jangan cepat menyerah. Kita akan merebut kemerdekaan ini. Kau tidak boleh berhenti di sini. Angkat senjatamu. Kita akan melawan penjajah itu. Latar tempatnya, latar keadaannya bagaimana ya kira-kira? Keadaannya saat itu bagaimana? Latar A. Susah ya. Keadaan saat itu adalah keadaan berperang. Keadaan sedang bertempur. Contoh yang lain lagi. Lagi satu contohnya. Ketika bermain sepak bola di lapangan, tepat matahari di atas kepalaku. Nah, itu waktunya kapan ya? Siang Ya silahkan. Jam, Ini Pak. nih siapa nih? Kirana. hari. Iya, siang hari. Kok bisa tahu siang hari? Karena matahari. Iya, karena ada kata matahari di atas kepala. Berarti itu ceritanya siang hari. Satu lagi. Saat ayam berkokok, Zora sudah bangun dan segera melakukan kegiatan sholat. Zora adalah anak yang rajin. Tidak lupa ia salim kepada orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Di perjalanan, Zora sudah berjalan dengan hati-hati dan di sebelah kiri trotoar. Kira-kira latar tempatnya di mana saja itu ada 2. Di mana saja? Siapa ini ya? Kirana silakan. Ada 2 latar tempatnya. Ada 2. Jalan raya. Di jalan raya dan Di rumah. di rumah, betul. Lihat jawabannya. Waktu dan tempat serta keadaan digunakan pengarang dalam menyusun cerita. Soal berikutnya. Alur. Siapa yang tahu apa itu alur? Ya, silahkan. Teguh. Ya. Teguh, tumben ini semangat langsung angkat tangan. Apa itu alur, Teguh? Adalah rangkaian kejadian peristiwa dalam sebuah cerita. Ya, rangkaian kejadian. Dimulai dari perkenalan, apa yang terjadi terus. Ya. Contohnya begini. Aku adalah seorang anak yang rajin. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun untuk Trisandil.
Aku tidak pernah terlambat ke sekolah dan selalu mengerjakan PR. Oh, berarti dia mengatakan aku itu anak yang rajin, dimulai dari bangun pagi, Trisandio, dan berangkat sekolah. Contohnya alur ya. Ini dia rangkaian kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Selanjutnya, amanat. Apa itu amanat? Nah, ini Saya. ya ini silahkan. Saya. Kirana. Amanat adalah pesan moral yang ada pada cerita. Ya, pesan moral yang ada dalam cerita. Oke, ini dia. Sebelum kita lanjut, kita perhatikan lagi nih ya. Thread, pernah baca ini? Pentingnya budaya tegur sapa. Seperti yang sudah Pak Guru janjikan, ini dia ceritanya. Pentingnya budaya tegur sapa. Tadi kan Sora, Pak Guru lihat sudah angkat tangan. Sekarang Pak Guru minta tolong Sora, silahkan baca dulu ya. Kan Sora baca. Merupakan penduduk asli sebagai dan tetap ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah kita asli. Waktu perbedaan itu tidak merenggang kedekatan mereka mulai dengan saling berapa di jalan pernah terlewat untuk siap menebak dan mengucapkan selamat sore, kabar atau berbicara bintangan semua kenal semua orang diri tua di dunia itu yang mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan lalu sama rumah lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa rajin menyapu Ija. Pagi hari sambil berangkat kerja ia tetap mampir untuk sekedar mantap atau singkong rebus. Oke, cukup. Yang dilanjutkan sekarang. Sore hari ia lewat lagi seraya melambaikan tangan pada nenek Ija yang duduk di beranda. Siapa yang mau melanjutkan ceritanya? Silakan Nak Indi, baca lanjutan ceritanya. Ayo. Pada suatu pagi, di halaman. Sore harinya, nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk pintu tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai nenek Ija terkulai lemas di depan. Dahinya terasa agak hangat. Ya sakit. Pak Tulus menyatakan tidak belum. Beberapa warga membawa Pak Tulus mengadu dua warga yang penting dan nenek saya beli yang menolak semua jika membantu ketika mereka dalam kesulitan. Pasti akan tegur sapa menjadi warga budaya tegur sapa. Iya, terima kasih Nak Indi. Oke, dua teman kalian sudah membaca dengan baik, sudah melakukan kegiatan literasi. Nah, anak-anak, silakan kerjakan dulu LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Dalam waktu beberapa menit, kemudian kita akan masuk dan kita akan mempresentasikannya atau menjawabnya bersama-sama. Setelah itu, baru kita lanjutkan pelajarannya. Silakan dikerjakan dulu ya anak-anak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai dari siapa yang mau duluan? Pertanyaan yang pertama adalah judul.
Ya. Ya, silakan ini Ayudiah, silakan Ayudiah. Suaranya nggak kedengaran sayang, hidupin dulu. Pentingnya budaya tegur sapa. Iya, bagus sekali. Judulnya adalah Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Pentingnya budaya tegur sapa. Apa saja sih isi tegur sapa dalam cerita itu? Ya, silakan Gung Tritan. Apa saja? Sore. Iya, betul. Ada yang bilang selamat sore, ada yang bilang selamat pagi, ada yang bilang selamat siang. Itu tegur sapa. Kemudian pertanyaan kedua, tokoh. Siapa yang tahu siapa saja sih tokoh cerita tersebut? Ayo Zora, silakan. Zora duluan Zora. Nenek Ija, Pak Tulus, dan warga. Iya, Nenek Ijah, Pak Tulus, dan warga. Pak Tulus itu siapa, Zora? Kepala desa. Bagus sekali, kepala desa. Desa. Oke. Sifat tokoh. Berarti ada 3 tokoh, ada 3 sifatnya. Siapa yang bisa? Silakan Kirana, sayang. Pak Sifat Tulus, Pak Tulus. perhatian, rajin menyapa, dan bertanggung jawab. Bagus sekali. Nenek Ijah gimana sifatnya? Baik, rajin menyapu, selalu bersyukur. Iya, baik, rajin menyapu, selalu bersyukur. Yang ketiga, warga. Sifat tokoh warga bagaimana? Baik, Iya, dibantu oleh Ayudiah. Baik, suka menolong. Kemudian pertanyaan berikutnya, tempat. Siapa yang bisa jawab? Iya, Zora, silakan. Saya. Zora dulu. Sarewa. Di mana tempatnya, sayang? Di desa? Sarewangi. Iya, Sarehwangi. Desa Sarehwangi. Betul. Kemudian, siapa yang bisa menjawab awal cerita? Saya, Pak. Oh, ini Teguh duluan angkat tangan. Teguh. Silakan. Awal ceritanya bagaimana, sayang? Seorang nenek tua tinggal seorang diri. Ya, dimulai dari seorang nenek tua yang tinggal seorang diri. Tanpa ada yang menemani, tapi di sana warganya ramah-ramah, ya kan? Itulah budaya kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, akhir cerita. Siapa yang bisa? Ayo, akhir cerita. Ya, silakan ini. Siapa nih? Kirana duluan. Budaya bersama menjadi parakat warga dan membangun kepedulian bersama. Iya, bagus sekali. Intinya adalah membangun kepedulian bersama. Pertanyaan terakhir, pesan moral. Siapa yang bisa? Nah, ini. Oke, Teguh lagi. Wah, semangat sekali. Teguh duluan angkat tangan. Silakan Teguh. Kita saling membantu. Ya, kita saling bantu-membantu. Ada lagi yang lain? Gung Tritan dulu. Silahkan. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Bu, bagus sekali. Budaya tegur sapa mempererat sesama dan menjadi budaya. Ya, ya, bagus. Semua anak-anaknya Pak Guru hebat-hebat. Bagus, Pak Guru. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya, kalian semua hebat. Baik, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Ice breaking kali ini berupa kuis. Pak Guru punya ada 5 lambang sila di sini. Ketika Pak Guru angkat salah satunya seperti ini, Pak Guru kocok. Kemudian Pak Guru angkat, kalian langsung bilang, sila ketiga Pak Guru. Angkat tangan. Nggak usah angkat tangan, langsung bilang sila ketiga Pak Guru. Fokus ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Nih, sila ke 2. Sila ke 3. 3. Sila ke 5. 5. Sila ke 4. Sila ke 1. Bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, cukup ice breaking-nya. Kita lanjut. Nah, ini gambar ini sama nggak dengan gambar ini? Sama. Sama-sama bunyinya sama nggak? Sama. Ya, bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Iya, bagus sekali. Persatuan Indonesia. Lambangkan dengan lambang Pohon beringin. pohon beringin. Merupakan sila ketiga Pancasila. Ini dia. Kita simak dulu video ini ya. Tunggu sebentar. Kamu lagi ngapain?
Cuplikan video tersebut merupakan salah satu penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan dan mencintai produk dalam negeri, serta kerjasama yang baik dapat terwujud jika semua anggota saling bersatu. Nah, anak-anak, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan yang memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan harus tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, yang berarti setiap rakyat Indonesia harus bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga menjadi bangsa Indonesia. 5. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama sehingga persatuan bangsa dapat terwujud. Nah, itu dia anak-anak. Pengamalan Pancasila sila ketiga. Kalian mengamalkan Pancasila sila ketiga itu tidak hanya di rumah, tapi di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Siapa yang bisa memberi contoh? Nah, ini dia. Siapa yang bisa memberi contoh? Apa saja sih pengamalan Pancasila sila ketiga di rumah? Ya, silakan jawab, sayang. Bantu orang tua. Iya, bagus sekali membantu orang tua. Membantu orang tua adalah contoh persatuan di keluarga. Dengan membantu, kita selalu hidup bersama dan menjalin persatuan. Contoh lainnya lagi, siapa? Ayo, yang bisa. Ya, silakan Kirana, sayang. Kerja bakti membersihkan rumah. Betul, kerja bakti membersihkan rumah. Kalian bisa bekerja bakti bersama orang tua, saudara-saudara kalian, baik itu saudara kandung atau sepupu. Itu sudah bagus sekali jawabannya. Sekarang, pertanyaan berikutnya. Contoh penerapan sila ketiga di sekolah. Nah, di sekolah ini. Siapa yang bisa? Ya, oke, Gong Tritan. Membersihkan lingkungan. Membersihkan Bersama. lingkungan bersama. Membersihkan lingkungan bersama. Ya, boleh. Bersama-sama teman dan lain-lain. Ya, Kirana, silahkan. Belajar bersama teman-teman. Belajar bersama teman-teman. Boleh. Belajar kelompok. Itu ya. Nah, contoh yang paling sederhana di sekolah adalah bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Nah, kita akan kaitkan sekarang. Pengamalan sila ketiga tadi ada apa tidak ya di cerita budaya tegur sapa itu? Ada. Iya, betul sekali Gung Tritan, ada. Pada cerita pentingnya budaya tegur sapa ada pengamalan sila ketiga. Pengamalannya adalah yaitu saling tegur sapa dengan orang lain. Dengan bertegur sapa, misalnya berkata, "Halo Kirana," gitu misalnya Pak Guru, atau "Halo Zora," atau "Halo Teguh." Itu Pak Guru sudah menunjukkan rasa persatuan antara guru dengan siswanya. Nah, misalnya begini, Kirana bilang begini, "Halo Nia." Berarti Nia bilang, "Selamat pagi Kirana." Itu sudah artinya tegur sapa. Berarti kalian menunjukkan adanya persatuan, tidak mudah dipecah belah. Kemudian contoh yang lain lagi. Kori menyapa Zora. "Halo Zora." "Halo Kori. Mau kemana kamu Zora?" "Aku mau ke masjid sholat." Gitu misalnya. Oh, itu sudah juga budaya tegur sapa. Kori mau berteman dengan teman yang berbeda agama. Kalian sudah menjunjung rasa persatuan. Untuk tugas KPD pada tema ini akan Pak Guru sampaikan nanti ya. KPD yang kedua. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini. Ada yang bisa membuat kesimpulan pada pelajaran hari ini? Siapa saja? Ayo, boleh. Siapa yang bisa membuat kesimpulan rangkuman? Ya, silakan Kirana, sayang. Mempelajari unsur insidik, menerapkan pengamalan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali. Kirana mengatakan kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang unsur intrinsik pada cerita dan juga mempelajari pengamalan sila ketiga Pancasila. Untuk berikutnya, kira ada yang belum dipahami anak-anak atau ada yang belum dimengerti?
Sudah ngerti. Sudah mengerti semua, bagus sekali ya. Nah, kita akan merefleksikannya. Anak-anak jawab pertanyaan ini. Materi apa saja yang kamu suka pada pelajaran hari ini? Materi apa ya? Pelajaran apa aja yang kamu suka? Tentang apa? Berarti Nak Kori suka tentang cerita pentingnya budaya tegur sapa. Bagus sekali. Ada yang lain? Ya, silakan Kirana. Unsur intrinsik. Oh, sukanya pada unsur intrinsik. Bagus sekali Kirana. Kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, terima kasih sekali. Kemudian, apa sih rencanamu untuk menerapkan pelajaran hari ini? Jadi, pelajaran sila ketiga ini, apa yang akan kamu terapkan di rumah? Mulai dari apa? Siapa yang bisa? Oke, silakan Ayudia. Bagus sekali. Ayudia punya rencana saling menyapa. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo. Nolong. Oh, Teguh punya rencana akan mulai saling tolong-menolong, suka menolong. Bagus juga Teguh. Nah, Menghargai. bagus sekali Nia. Nia akan belajar menghargai orang-orang yang ada di rumah. Mulai dari di rumah dulu. Nanti dari di rumah ke sekolah, ke masyarakat, dan lebih tinggi lagi. Ya. Untuk pelajaran hari ini sudah kita cukupkan. Untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Ya. Baik, itu dia pelajaran hari ini. Seperti yang Pak Guru bilang, LKPD-nya nanti dikerjakan ya. Guru akan kirimkan apa saja tugasnya. Yang terakhir. Kemudian kalian juga akan melakukan evaluasi atau tes di Google Form. Nanti akan Pak Guru kirimkan juga linknya ke WA Group. Lalu, tidak lupa juga Pak Guru berharap kalian selalu ingat menjalankan protokol kesehatan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Pak Guru minta tolong pada Kirana bantu tutup dengan doa. Silakan Kirana. Teman-teman. Ya. Sudah belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, setelah belajar kita berdoa juga. Dan ingat untuk mengerjakan tugas. Pak ini sudah dicukupkan. Pak Guru akan ucapkan selamat pagi, selamat mengerjakan LKPD dan evaluasinya, dan tetap semangat. Sampai jumpa. Selamat siang Pak Guru, saya Kirana Julia Kartika, kelas 4A, nomor absen 14. Sila ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Contohnya di rumah, yang pertama, rukun terhadap keluarga. Yang kedua, nonton TV, makan, dan bekerja bakti bersama keluarga. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika bangun pagi. Yang keempat, menjaga adik saat ibu tidak ada di rumah. Yang kelima, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Yang keenam, belajar bahasa daerah bersama teman-teman. Yang ketujuh, tidak boleh bertengkar saat bermain bersama teman. Terima kasih. Pak Guru, nama saya Gongkri, nomor absen 6. Saya akan menjelaskan tentang penerapan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Di rumah saya membantu orang tua dan menolong saudara saya, merapikan tempat tidur. Saya juga punya teman yang berbeda asal. Saya tetap bermain dengan dia karena saya tidak pernah membedakan asal maupun sukunya. Sekian, terima kasih.